Cerita novel hari ini, dosenku suamiku. Terlihat raut wajah Shirley menjadi pucat. Rasa takutnya lebih besar daripada bapaknya. Mengingat apa yang dilakukannya lusa dan hari ini telah menghina Alvin dan Audia sesuka hati tanpa berpikir panjang. Sekarang menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Anak dan bapak itu berusaha mencoba menggerakkan kakinya, menggeser dan menarik juga dengan tangannya. Entah mengapa tetaplah sulit untuk menggerakkan kakinya. Kakinya seakan-akan ada beban yang berat yang membuatnya tidak mau bergerak. Beberapa saat berusaha, akhirnya mulai terasa ringan. Saat Shirley dan bapaknya akan melangkah, Bapak Bara menyapanya, sehingga membuat Shirley dan Bapak Wiryo tidak jadi melangkah. Berbalik perlahan karena ketakutan. Sesaat dikiranya Alvin yang memanggil. "Apa ini Bapak Wiryo?" Sapa Bapak Bara samar-samar teringat pernah ketemu. Belum sampai Bapak Wiryo menjawab, Bapak Ken menjawabnya terlebih dahulu. "Iya benar, Pak Bara kenal, orangnya tidak bersahabat," ucap Bapak Ken spontan. "Maksudnya?" tanya Bapak Bara memastikan apa yang didengarnya. "Maaf Pak, Bapak itu menghina Mas Alvin dan Mbak Audia. Lebih-lebih mbaknya yang di sebelahnya itu sungguh keterlaluan. Tak memiliki sopan santun," ucap Naira menunjuk Bapak Wiryo dan Shirley. "Benarkah itu?" tanya Bapak Bara. Naira pun melanjutkan ucapannya, menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya, diperkuat lagi dengan kesaksian Bapak Yono. Bapak Wiryo dan mbaknya tahu berhadapan dengan siapa. Pak Mandala ini perusahaannya banyak, tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar negeri. Salah satu perusahaan yang saya pimpin juga milik beliau. Bagaimana bisa ngomong seenaknya, selancang itu?" ucap Bapak Bara. Bapak Wiryo dan Shirley yang mendengar itu, tambah syok, semakin bertambah takut. Seketika itu tubuhnya terasa lemas, keringat dingin keluar. Orang yang dihina, diremehkan adalah seorang bos besar. Dibandingkan dengan apa yang mereka sombongkan, tidak ada apa-apanya. Naira dan Bapak Yono sendiri tidak menyangka, jika yang memberinya tempat jualan secara gratis bukan sekedar kaya, melainkan tajir melintir. Bapak Yono kagum dibuatnya, begitu juga Putri Naira. Orang kaya biasa sombong, angkuh, suka meremehkan. Contohnya si Bapak Wiryo dan Shirley anaknya, yang baru ditemuinya saat ini, sombong dan arogan sekali. Beda dengan Alvin dan Audia yang berpenampilan biasa-biasa saja, ramah, dan baik hati. "Kalau Mas Alvin belum punya istri, aku mau jadi istrinya. Sudah ganteng, kaya, baik hati. Heh, dia itu sudah punya istri, cantik lagi. Kamu, Nay, dapat seperti dia saja sudah bersyukur. Sampai saat ini saja masih belum punya pacar," batin Naira. "Sudah, lupain saja, aku sudah memaafkan," ucap Alvin yang baru ada kesempatan berbicara. "Tapi Pak Mandala, jika dibiarkan saja, nanti mengulangi lagi di tempat lain." Bapak Bara berhenti berucap, tiba-tiba ada telepon masuk. Dilihatnya, ternyata telepon dari orang kepercayaannya. Bapak Bara pamit untuk menerima telepon terlebih dahulu. Alvin mempersilahkan Bapak Bara. Belum sampai 5 menit telepon itu tersambung, Bapak Bara memutuskan sambungan itu. Bapak Bara semakin kesal.
Usut punya usut, orang kepercayaannya melaporkan bahwa Bapak Wiryo ingin mengajak kerjasama dengan melobi orang dari perusahaannya. Bapak Bara memerintahkan untuk mengabaikannya. Memerintahkan orang kepercayaannya memberitahu para kolega, partnernya untuk tidak bekerja sama dengan Bapak Wiryo. Blacklist namanya. Bapak Wiryo dan Shirley meminta maaf, tidak akan mengulangi lagi. Alvin dan Audia pun memaafkan mereka. Alvin memperingati dengan tegas jika itu terulang lagi, maka siap-siap untuk menerima akibatnya. Setelah itu dipersilahkan untuk segera keluar, sebelum Alvin berubah pikiran. Lain sisi, setelah selesai menerima telepon, Bapak Bara balik menemui bosnya itu. Melihat Bapak Wiryo dan Shirley yang hendak pergi, Bapak Bara memerintahkan salah satu stafnya untuk menghentikannya. Staf itu segera menghentikan langkah Bapak Wiryo dan Shirley, membuat mereka berdua terkaget jadinya. "Berhenti Pak Wiryo," ucap Bapak Bara. Bapak Wiryo dan Shirley pun berhenti dan berbalik, di mana di dekatnya sudah ada Bapak Bara dan orang-orangnya. Menatapnya dengan pandangan tidak senang. "Jangan berharap bisa bekerja sama dengan perusahaan kami. Karena sikap perilaku Bapak yang terlalu buruk itu, maka kami akan blacklist. Nama dan perusahaan Bapak Wiryo kami masukkan ke daftar hitam baik perusahaan utama ataupun perusahaan-perusahaan kami yang lain dan juga mitra kami," ucap Bapak Bara dengan tegas. Bapak Wiryo hanya diam, lemas rasanya seluruh badan. Sungguh menyesal dengan apa yang diperbuatnya. Anaknya juga demikian. Tidak terpikirkan oleh mereka bakal akan terjadi seperti ini. Selama ini mereka suka menghina, meremehkan, merasa paling hebat. Kini kena batunya. Urusan dengan Bapak Wiryo selesai, Bapak Bara langsung segera menemui Alvin, bosnya itu. Alvin mengajak Bapak Bara, staf dan para pengawal untuk makan siang. Tidak lupa mengajak Bapak Yono dan anaknya Naira untuk ikut makan bersama. Mereka merasa senang sekali. Mereka diajak Alvin ke ruangan VIP untuk menikmati makan siang. Kesempatan ini tidak mau mereka lewatkan begitu saja. Terlebih lagi dengan Bapak Yono dan Naira, ia tidak pernah membayangkan atau bermimpi bisa makan bersama orang-orang besar. Bapak Yono dan Naira melihat ruangan itu dengan terkagum-kagum. Memandangi kemewahan ruangan itu, ada kolam besar berisi aneka jenis ikan hias yang cantik. Ada juga kolam renang dengan air yang jernih, ditambah view pemandangan alam yang asri. Tidak berapa lama kemudian para pramusaji mengantar pesanan Alvin. Menaruh makanan di meja dengan hati-hati. Menu makanan memang tradisional. Namun, justru itu nilai lebih yang ditawarkan di tempat ini. Setelah semuanya siap, para pramusaji itu perlahan keluar dari ruangan itu. Alvin dan Audia pun mempersilahkan. "Mari, sebelumnya berdoa dulu," ucap Alvin. Alvin memimpin doa, diikuti orang-orang yang hadir di ruangan itu. Karena ini sudah jadi kebiasaan, mereka tidak kaget. Biasanya saat di perusahaan, waktu istirahat Alvin sering kali makan di kantin bersama para pimpinan perusahaan dan karyawan. Sebelum memulai makan, Alvin mengawali memimpin doa. Setelah selesai makan, para pimpinan perusahaan dan staf ngobrol santai. Di sela itu, Naira mengambil ponsel dan merekamnya. Beberapa kali foto selfie bersama bapaknya. Naira ingin mengabaikannya,
Mengapa? Karena untuk bisa masuk di ruangan VIP seperti saat ini tidak bisa dimasuki sembarangan. Apalagi bisa keluar masuk setiap hari. Meski Naira dan Bapak Yono sekarang jualan di tempat ini dan tentunya akan selalu datang ke tempat ini untuk jualan pentol, cimol. Jangan lupa subscribe ya, supaya bisa mengikuti cerita selanjutnya.